Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Hadis Nabi ini artinya adalah barang siapa orang itu suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan suka untuk berjumpa dengan orang itu. Tapi barang siapa orang itu yang tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak suka untuk berjumpa dengan orang itu. Saya membaca di dalam kitab Tambihul Ghafilin, maksudnya adalah orang apa itu suka tidak suka ini bagaimana? Artinya adalah seseorang, dalam penjelasan di dalam kitab Tambihul Ghafilin diterangkan, maksudnya barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, artinya adalah ketika seseorang itu mau meninggal dunia, maka orang itu akan dikasih tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tempatnya di surga, tempatnya yang istimewa yang ada di surga itu. Bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dan soleha, maka ketika dia dikasih tunjuk tempatnya di surga yang sangat indah luar biasa, maka ia sangat senang, bahagia untuk segera dicabut nyawanya untuk supaya dia bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang soleh-soleha itu lebih suka untuk dicabut nyawanya daripada hidup di dunia. Hidup di dunia ruwet ya, banyak ruwetnya, urusan bisnis ruwet, apalagi kota jalan kadang-kadang banjir. Ya. Banjir apa enggak? Banjir. Sana di surga nggak ada banjir, nggak ada Masya Allah, orang yang soleh-soleha lebih suka berjumpa dengan Allah. Ini hadis Nabi penjelasannya seperti itu. Tapi orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maksudnya apa? Ketika ada orang-orang ahli maksiat, maka ia dikasih tunjuk juga tempatnya, tapi di neraka. Pokoknya jangan ya Allah, jangan dicabut dulu, jangan dicabut. Tapi tetap ada dicabut. Dan tempatnya kamu alamatnya di sana itu, alamatnya di neraka. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang ketika wafat itu macamnya beraneka. Ada yang enak sekali, sholat sambil sujud. Meninggalnya dalam keadaan sujud. Meninggalnya tidak merepotkan seperti almarhum, tidak merepotkan sama sekali. Tidak kesakitan, tidak segala macam itu, tidak kesakitan semua. Itulah padahal hadirin yang dimuliakan Allah, orang dicabut nyawa itu sakitnya betapa sangat sakit. Di dalam keterangan hadis Nabi, orang dicabut nyawa itu lebih sakit ditebas pedang, kata Rasulullah, ditebas pedang 300 kali tebasan pedang. Bapak-bapak coba rasa dibacok 1 kali putus tangan kita, sakitnya kayak apa? Ini 300 kali, itu lebih sakit daripada itu. Nabiullah Idris yang ketika ditanya gimana rasanya dicabut nyawa, katanya beliau lebih sakit dari berkali-kali lipat kita hidup disebeset seluruh kulit kita dalam keadaan hidup. Itu berkali-kali lipat sakitnya orang dicabut nyawa. Masya Allah. Kata Imam Ali Karamullah menyemangati dalam prajuritnya, kalian mati dicabut nyawa itu lebih sakit daripada 1000 kali tebasan pedang. Tapi kenapa ada orang yang meninggal dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lagi sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan yang enak sekali. Nah, inilah orang-orang yang di dalam hidupnya sudah mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini di dalam keterangan hadis juga, di keterangan hadis, qalu ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Para sahabat mengatakan, kami ini semuanya takut mati ya Rasulullah, kami tidak suka kalau kami langsung dicabut mayat. Qala laisa dzalika bikarahah. Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud dengan kebencian untuk kematian itu, walakinal mu'min, tetapi orang yang mukmin idza ihtadara ja'ahul basyir. Ketika orang yang beriman itu mau meninggal dunia, maka ia didatangi oleh makhluk Allah, malaikat yang memberikan kabar gembira minallah taala. Bima yarju ilaih, dengan apa-apa yang akan kembali dirinya minal khair. Fala syai'an ahabbu ilaih, maka falaisa syai' ahabba ilaih min liqa'illahi. Nah, terus kemudian ja'ul basyir minal ta'ala bima yarju ilaih minal khair. Wala bi falaisa falaisa syai' ahab ilaih, maka tidak ada yang lebih dicintai min liqa'illahi daripada berjumpa Allah. Terus kemudian tapi lanjutnya hadis adalah
Wa anal fajir, dan orang yang jahat atau orang yang orang yang jahat, orang yang ahli maksiat, bima huwa sair idzahtadara ja'ahul nadir. Maka ketika mau datang kematian, maka didatangi oleh malaikat yang menakut-nakuti dirinya, yang memberikan tanda alamat kamu di sana, di neraka yang sangat menakutkan. Maka fakariha liqa Allah, maka orang itu sangat takut, sangat tidak suka untuk berjumpa dengan Allah karena harus mempertanggungjawabkan semua amal-amalannya. Fakari Allah liqa'ah, maka kemudian Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang ahli maksiat seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumakala innamal qabru raudhah. Rasulullah SAW mengatakan, sumakal innamal qabru raudhah min riyadil jannah au khufrah min khufarin nar. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kubur itu, kata Rasulullah SAW, itu adalah bagian, ada dua tempat, bagian daripada taman-taman surga atau daripada jurang-jurang neraka. Jadi kuburan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tergantung kita, tergantung. Berarti kalau begitu dalam kubur itu ada siksaan, ada siksaan, ada juga kebahagiaan di alam barzakh. So ini kata Rasulullah SAW, ini sabdanya Rasulullah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada raudhah, taman dari taman surga, atau khufrah, jurang daripada jurang neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Wasuila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu al-arwah. Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, ya Abu Bakar Siddiq, roh itu ketika dicabut nyawa itu terus kemudian ditaruh di mana? Rohnya orang-orang yang dicabut nyawa itu kemudian ketika dicabut terus kemana arahnya roh itu? Ke aina tadhhab? Qala fi sabati mawadi'. Abu Bakar Siddiq mengatakan roh itu ketika dicabut nyawa tempatnya ada 7 tempat. Yang pertama, wa arwahul anbiya wal mursalin, rohnya para nabi-nabi dan para mursalin, para utusan-utusan Allah. Fa maqarruha jannatu adn, tempatnya adalah di jannatu adn atau surga adn. Wa amma arwahul ulama, rohnya para ulama-ulama, fa maqarruha jannatul firdaus, ulama-ulama itu tempatnya ada di jannatul firdaus. Wa amma arwahu su'ada, adapun ruhnya orang-orang yang beruntung, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ini beruntung itu tidak harus nabi, tidak harus ulama, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang baik hatinya. Katakanlah di dunia ini dia tidak suka menanam rasa kebencian, iri hati kepada orang lain. Jadi dijaga hatinya, bersih kebersihan hatinya, tidak digunakan untuk kedengkian, kesombongan kepada orang lain. Pokoknya hatinya bersih, hatinya suci bersih, tidak dikotori dengan virus-virus duniawi tadi. Ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung berikutnya adalah orang biasa-biasa, senang sodakoh, senang mikirin umat, senang mikirin keumatan untuk masyarakat yang lain. Jadi kepeduliannya kepada masyarakat itu luar biasa. Tidak harus ulama, tidak harus tapi kepeduliannya kepada umat. Tidak dikotori hatinya itu. Yang penting itu jangan sampai, hadirin, jangan sampai hati kita ini dikotori oleh hal-hal yang negatif kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Apalagi sama hati-hati. Hadirin, di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa sih orang muslim itu? Orang Islam itu siapa? Hadis Bukhari Muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam itu adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Itu namanya orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam suka menyakiti orang lain sesama muslim, katakanlah, ini sesat, ini apa, hati-hati. Apalagi sampai menjustis dengan kata-kata kafir, musyrik dan sebagainya. Sebab dalam hadis Nabi, barang siapa menghukumi sesama muslim dengan kata-kata kafir, musyrik, ahli neraka, padahal dia tidak kafir, tidak musyrik, tidak ahli neraka, menurut Allah, maka hukum itu otomatis kembali kepada yang menghukumi. Katakanlah, mohon maaf, saya ini punya hukum, ini neraka itu, dia itu ahli neraka, itu musyrik. Hati-hati, saya menghukum itu padahal dia tidak ahli neraka menurut Allah, maka hukum itu otomatis kembali kepada saya. Yang saya itu mungkin punya amalan-amalan ibadah, semuanya musnah, hilang. Zong ya, kena zong semuanya kalau saya menghukumi sesama muslim. Hati-hati. Ini hati-hati, jangan sampai kita terkena virus-virus orang yang gampang mengkafirkan sesama muslim. Ya. Ini
Tempatnya di mana orang-orang yang beruntung seperti ini? Tempatnya adalah famaqar wa jannatu illiyin. Tempatnya di surga illiyin. Wa amma arwahu syuhada. Adapun ruhnya orang-orang yang mati syahid, fatatiru mislu tuyur fil jannah. Maka seperti dia terbang seperti burung-burung di surga. Kemana mau hinggap? Di mana saja. Oh, orang-orang yang mati syahid itu istimewa. Hai susaat. Wa amma arwahul mudznibin al-mu'min al-mudznibin, ruhnya orang-orang beriman tapi tukang ahli dosa, orang beriman tapi ahli maksiat, maka kalau dia mati belum taubatan nasuha fatakunu mu'allaqah fil hawa, maka nanti tempatnya digantung di langit, tidak di langit, tidak di bumi. Tidak di langit, tidak di bumi, itu ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah bidzalik. Wa amma arwahu auladil mu'minin, adapun rohnya orang anak-anaknya orang-orang yang beriman itu langsung ditempatkan fatakunu fi jabalin minal misk, ditaruh di sebuah bukit gunung yang terbuat dari bidang minyak misik yang sangat harum semerbak, yang sangat nyaman, happy, senang, bahagia di sana. Wa amar wal kafirin, adapun rohnya orang-orang kafir fi sijin, di dalam neraka sijin, ma'adzadihim ila yaumil qiyamah yu'adzabuna, yang disiksa beserta jasadnya ila yaumil qiyamah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita di dunia ini kita mempersiapkan bekal-bekal yang harus kita kita amalkan sekiranya kita ini, supaya nanti kita di alam barzakh kita bisa berada pada posisi termasuk dari taman-taman surga. Apa diantaranya hadirin, bekal apa yang harus menjaga hati kita yang bersih? Yang dua adalah punya amalan-amalan, seperti punya rutinitas sholawat. Saya membaca dalam kitab Syekh namanya Hasan Al-Basri. Suatu ketika itu beliau di Mekah melihat ada seorang pemuda aneh banget. Pemuda itu aneh banget, setiap melangkah kaki itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap langkah kakinya baca sholawat. Begitu selesai tawaf, lama jadinya, tawafnya itu jadi lama banget. Dan tanya, wahai pemuda, kok kamu yang saya lihat itu nggak baca doa-doa yang lain? Nah, kok baca kok sholawat terus gimana? Siapa anda ini? Aku Hasan Basri. Masya Allah Syekh, dia kenal nama tapi tidak pernah jumpa. Terus akhirnya kami ini perjalanan ke sini mau ibadah dengan keluarga kami ya Syekh. Kami susah karena bapak saya meninggal dunia. Bapak saya meninggal dunia di tengah perjalanan. Kami harus kuburkan. Tapi yang lebih susah adalah wajahnya bapak saya itu berubah menakutkan seperti binatang. Dalam keterangan itu seperti B2. Maka saya susah munajat terus, bagaimana caranya? Terus kemudian akhirnya saya ini terlelap karena saya zikir-zikir, saya susah, saya terlelap dalam tidur itu, tiba-tiba ada seseorang yang sangat tampan, sangat harum, sangat bercahaya. Kemudian mendekati bapak saya di jenazah itu, kemudian diusaplah wajahnya bapak saya, kemudian berubah sedia kala. Saya rangkul orang ini, rangkul tapi rangkul di bawah kaki gitu. Saya siapa Tuhan ini, ya Allah terima kasih bapak saya sudah berubah. Aku adalah Muhammad putra Abdullah. Saya ini Muhammad putra Abdullah, yaitu Rasulullah SAW. Dia mimpi ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah terima kasih Anda sudah datang. Kenapa bapak saya bisa seperti ini? Jawabnya Rasulullah dalam mimpi yang dia tangkap itu adalah karena bapak kamu walaupun tua itu masih suka melakukan maksiat-maksiat, suka makan riba dan maksiat-maksiat, dan dia masih belum taubatan nasuha. Masya Allah terima kasih. Cuma untungnya dia itu punya rutinitas membaca sholawat kepadaku 100 kali. Dia itu punya rutinitas membaca sholawat kepadaku 100 kali. Maka oleh karena itu aku datang memberi syafaat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu salah satu hal supaya kita ini, sebab kata Rasulullah SAW, barang siapa punya rutinitas membaca sholawat kepada Nabi 100 kali, wajibat syafaat. Orang itu wajib dapat syafaat, kata Rasulullah SAW. Jadi wajib dapat syafaat. Tapi kalau kata Rasulullah, kalau orang itu punya wadifah membaca sholawat 1000 kali kepadaku, maka pundaknya sama pundakku berjejer bersama masuk surga. Jadi seolah-olah tidak ada urusan-urusan macam-macam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin supaya punya harapan besar untuk di surga, maka kalau bisa jangan lupa membaca sholawat minimal 100 atau 1000. Kalau bisa 1000. Walaupun yang pendek-pendek hadirin, walaupun yang pendek-pendek. Katakanlah ambil yang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000. Nah, kalau bisa apalagi kita di sini bisa yang 1000 yang pendek-pendek, yang 100 yang enggak panjang.
Yang 100 itu katakanlah seperti membaca sholawat nariyah atau sholawat munjiat, sholawat nariyah atau sholawat munjiat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Itu sholawat yang ada doanya, sholawat nariyah itu sholawat yang ada doanya, supaya urusan-urusan kita, keruwetan-keruwetan kita ini diuraikan oleh Allah. Allah turut serta menyelesaikan urusan-urusan kita. Amin Allahumma amin. Dan yang berikutnya lagi, jangan lupa minimal membaca la ilaha illallah 100 kali. Minimal 100 kali. Demikian barangkali Bapak Ibu untuk bekal kita. Semoga saja kita ini termasuk orang-orang kalau sekarang ini kita takziah Bapak-bapak Ibu sekarang takziah baca 7 harinya. Besok kapan-kapan kita yang ditakziahi. Kita ini giliran untuk ditakziahi. Kalau sekarang takziah, kapan-kapan kita yang ditakziahi. Maka oleh karena itu jangan punya perasaan bahwa yang mati itu orang lain, kita itu belakang-belakang. Tidak ada. Mati kita itu tidak lepas dari 7 hari, Pak Ustadz ya. 7 kita ini bapak-bapak yang hadir ini, ibu-ibu yang hadir tidak lepas dari 7 hari. Kalau tidak hari Senin, Selasa. Kalau tidak Selasa, Rabu. Kalau tidak Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tinggal pilih saja bapak-bapak ibu, tinggal harinya kapan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan